nggak bisa nafas gitu, itu biru badannya, jadi harus kita bantuin nafas, kemudian dia bisa nangis lagi. Jadi sekarang bayangkan kalau jantung tidak berdetak 5 menit, kita bisa mati gitu. Terus kemudian aliran darah kita tanpa kita perintah semua berjalan dengan teratur menuju jantung ya, terus kemudian menyemprotkan lagi ke seluruh tubuh. Terus yang kita makan, kita enak aja makan tanpa memisah-misahkan ini bakteri, ini yang baik, ini yang enggak. Kita semua sudah teratur, yang enggak baik keluar lewat buang air. Nah, artinya apa? Ada yang bekerja di dalam tubuh kita saat ini gitu. Ada yang bekerja, kalau di dalam surat Yasin, kulla yaumin huwa fi sya'an. Sesungguhnya Allah itu sangat sibuk setiap harinya gitu. Ada kesibukan yang luar biasa. Dari nggak usah dari seluruh alam raya ini, bagaimana dia mengatur langit dan bumi, bagaimana dia mengatur siang dan malam, dari tubuh kita aja gitu. Saat ini kita senyum, kita berkedip, kita bernafas, belum yang di dalam tubuh semua bekerja dengan teraturnya. Itu siapa gitu? Kita lupa, kadang-kadang dikatakan di mana Allah gitu, yas'alunaka, di mana ada yang bertanya tentang Allah, katakanlah Allah itu qarib, dekat gitu, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Nah, sering kali kita melupakan itu, betapa Allah itu begitu dekatnya dengan kita dan begitu sibuknya dia di dalam mengurusi kita. Tapi kita malah mengagumi, kadang-kadang mengagumi makhluknya gitu. Makhluknya, waduh, kok itu cantik sekali. Lupa siapa yang bikin cantik. Aduh, anak ibu pinter banget ya, sekolahnya juara. Wah, ibunya udah mulai bangga. Iya, soalnya anak saya kasih susu, saya kasih makan yang bergizi. Kita lupa padahal satu lembar rambut pun dari anak tidak pernah kita yang bikin gitu. Nah, inilah cara-cara kita mengenali Allah. Yang pertama, mengenali siapa pencipta kita, siapa yang mengatur seluruh kehidupan kita, siapa yang menyayangi kita, siapa yang sejak kita ada itu semuanya dicukupkan gitu. Bayangkan ketika kita di dalam rahim ibu gitu. Di dalam rahim ibu, mana ada ibu yang nyuapin anaknya di dalam rahim. Tapi Allah memberikan cara untuk bisa anak di dalam rahim itu makan gitu. Ketika lahir tanpa harus kita ajarin, dia bisa menyusui sendiri. Terus sampai dengan kita saat ini, siapa gerangan yang memberi kita makan dan memberi kita kehidupan? Ini yang perlu setiap saat kita pikirkan atau kita coba mengenal Allah. Orang yang bisa mengenal Allah dan membuat hubungan yang akrab dengan Allah ya. Setiap saat kita merasa selalu dilihat oleh Allah, setiap saat kita merasa selalu diatur oleh Allah, setiap saat bahwa apa yang kita lakukan harus seizin Allah. Orang yang membina hubungan akrab dengan Allah, maka orang ini akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa adalah yang pertama adalah kita harus mengenal Allah dan tadi membina hubungan yang akrab dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita pelajari orang-orang soleh zaman dahulu. Orang-orang soleh zaman dahulu itu sangat mengenal Allah gitu. Dia tahu kalau dia berbuat dosa setitik saja, dosa kecil, nggak usah dosa-dosa besar. Dia bohong misalnya, ya, dia bohong, itu dia melakukan dosa-dosa sekecil apapun, dia bayangkan bahwa dia sedang membuat lubang untuk api nerakanya, gitu. Bisa nggak kebayang? Sedangkan kita enak-enakan di sini bergunjing, ngomongin orang, kemudian berbohong. Kemudian apalagi dosa-dosa kecil aja lah ya, bahkan mungkin sama anak sendiri gitu, ngomong yang tidak baik. Sesungguhnya pada saat itu kita sedang membuat titik hitam atau lubang dari api neraka kita sendiri. Kalau orang yang mengenal Allah takut, ada rasa takut bahwa dia akan merasakan bahwa dia sedang membuat lubang untuk api nerakanya sendiri. Dan
titik hitam itu, perbuatan dosa sekecil apapun itu akan membekas di hati. Setiap kita berbuat dosa ada titik hitam, ada titik hitam. Kita kalau orang yang tidak mengenal Allah akan menyepelekan itu, biasa aja, sehingga bikin dosa lagi, nggak paham kita bahwa titik hitam kita bertambah banyak. Dan titik hitam di hati itu tuh apa, Bu? Tanda-tandanya bahwa kita punya titik hitam di hati, kita tidak menikmati ibadah. Sholat pengennya cepet, kalau udah selesai beres. Terus kemudian tidak khusyuk, tidak khusyuk. Karena apa? Tadi dosa-dosa itu menghalang kenikmatan kita beribadah. Mau puasa rasanya beban. Waduh, Senin harus puasa, tapi beban. Kalau di sini ada yang suka baca odots nggak? One day one juz, ada nggak? Sehari baca Al-Quran 1 juz, ada ya, alhamdulillah. Ya, keren, keren. Satu hari 1 juz. Nah, orang yang punya banyak titik hitam tidak sanggup melakukan itu. Tidak akan sanggup dia membuka Al-Quran, membaca 1 juz itu tidak akan sanggup, karena dia tidak mendapatkan kenikmatan. Kalau dipaksakan, karena memang harus lapor, kalau Dewan Juz harus lapor. Kalau dipaksakan, maka dia ketika membaca Al-Quran 1 juz itu dia selalu menghitung halaman-halaman sisa. Waduh, 5 lembar lagi, aduh 4 lembar lagi. Nah itu waspada, gitu. Waspada. Kalau titik hitamnya yang banyak, tidak akan sanggup dia membaca Al-Quran one day one juz. Tetapi kalau titik hitamnya belum terlalu banyak, dia bisa membaca, tetapi dia selalu menghitung halaman sisa. Nah, yang di mana kita kira-kira? Tetapi orang yang bersih hatinya, ya, orang yang bersih hatinya, hah? Sudah selesai 1 juz, kaget dia. Kok cepet banget ya? Nikmat banget loh baca Al-Quran. Nah itu, ya. Juga termasuk kalau sholat malam. Kalau sholat malam itu orang yang banyak titik hitamnya tidak akan sanggup melakukan itu, karena tidak bahkan bersatu yang hak dan yang batil. Orang yang siangnya suka bermaksiat, gitu, suka bermaksiat. Maksiat itu apa ya? Kalau orang-orang di masjid ini maksiatnya apa? Maksiatnya itu termasuk membicarakan orang, bergunjing, menghina orang, menyakiti, bakhil, ya, penyakit-penyakit hati lainnya. Paling sebatas itu. Gak mungkin saya bisa menuduh maksiat itu suka dengan bermaksiat dengan WTS gitu, enggak gitu ya. Coba sekedar itu aja, kita misalnya suka ngomongin orang, suka menyakiti orang, pelit gitu. Terus, nah itu orang tersebut adalah orang tidak akan sanggup bangun tengah malam gitu. Kalaupun bangun tengah malam, dia juga berat. Pokoknya 2 rakaat udah selesai. Kalaupun dia bisa salat tahajud, dia tidak akan pernah khusyuk. Nah inilah titik-titik hitam itu akan menjadikan kita tidak merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk tidak melakukan dosa-dosa itu yaitu tadi, hanya karena kita mengenal Allah. Maka kita harus mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu banyak. Terutama pertama ini, menghadiri pengajian-pengajian, kita akan selalu diperdengarkan dengan nama-nama Allah, dengan kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian kita banyak sekali membaca Al-Quran dan kemudian membaca artinya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya nggak Al-Quran yang ada artinya? Punya semua ya? Ada yang nggak punya? Alhamdulillah, kalau nggak ada tadi mau saya kirim. Semuanya punya Al-Quran yang ada artinya. Sekarang saya tanya lagi, ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah selesai membaca artinya 30 juz? Oh, malah banyak. Saya berharap cuma 1-2 ya. Karena apa? Semuanya punya Al-Quran yang ada artinya. Tapi yang pernah membaca selesai 30 juz ternyata banyak yang belum pernah. Nah, ini juga harus bagaimana kita mengenal Allah kalau kita apa yang dibicarakannya tidak kita baca gitu.
Percintaan waktu saya zaman muda dulu, waduh, bukan rahasia ya. Kalau saya dapat surat cinta itu bisa 10 kali, 20 kali saya bacanya gitu. Tapi jangan ditiru ya, ini adegan yang tidak baik. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ada surat cinta, WA lah gitu. WA-nya nggak dihapus gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita mencintai, itu pasti akan kita ulang-ulang membacanya terus-menerus sampai hafal di luar kepala gitu. Maka orang-orang yang mengenal Allah itulah kita lihat banyak sekali yang hafal Quran, hafal artinya, tahu tafsirnya, dipencet halaman sekian 5 lembar mundur, tahu. Itu tidak akan mungkin orang yang tidak mencintai Allah yang bisa melakukan itu gitu. Dan terutama orang yang pasti hatinya masih bersih. Maka ini adik-adik yang kecil-kecil ini adalah kesempatan emas untuk mengenalkan Allah. Ini adalah kesempatan emas untuk bisa dia menghafal Al-Quran. Karena apa? Hatinya masih bersih gitu. Hatinya masih bersih. Loh, anak kecil suruh menghafal Al-Quran, saya aja takjub kok. Kalau cucu saya pulang dari sekolahan itu dia sudah hafal 1 surat. Saya sudah hafal 1 surat. Kok bisa ya gitu. Ternyata apa tadi? Anak kecil itu bersih hatinya. Yang hak dan yang batil tidak akan bersatu. Kalau kita punya kekotoran, kita punya banyak dosa, susah kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, makanya yang kecil-kecil ini ibu, jangan sampai kita, wah ibunya aja nggak hafal kok anaknya hafal. Biarin gitu, biarin. Yang penting anak-anak kita akan menurunkan generasi-generasi seterusnya yang jauh lebih baik daripada generasi kita. Orang-orang zaman dahulu ini ya Pak ya, bagaimana dia caranya, tandanya dia mengenal Allah dan bersahabat akrab. Imam Nawawi itu orang yang banyak sekali hafal hadis Al-Quran dan banyak sekali mengeluarkan buku-buku yang tentang ulumul Quran. Imam Nawawi itu ya, kalau dia tetangganya kehilangan kambing misalnya ya, tetangganya kehilangan kambing, maka dia tidak akan makan daging kambing, apa itu dia beli di pasar, apa dikasih orang, dia tidak akan makan kambing sampai tetangganya itu jelas kambingnya kemana gitu. Apa mati, apa dicuri, yang dicuri, karena dia takut kalau kambing yang dia makan itu hasil curian gitu. Hasil curian dari tetangganya itu. Sampai kayak gitu. Jadi jangankan kita tahu ini barang halal dan haram, yang tidak tahu dia tidak akan pernah memakan daging kambing apabila tetangganya kehilangan kambing. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah, kalau dia berbuat dosa sedikit apapun, dia merasa ada gunung yang akan tumpah di kepalanya dan menghancurkan dirinya. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, kalau kita habis ngomongin orang tuh ketakutan, ada rasa takut, ada rasa dosa besar banget gitu. Dosa besar banget. Saya contohin anak saya ya. Anak saya itu kalau dia saya kasih hadiah buku cantik sekali gitu, buku blok note gitu. Dia senang banget, "Mah ini bagus sekali, dari mana Mah?" "Ini hadiah dari bank." Gitu. Ada seseorang teman yang ngasih buku hadiah. Terus kemudian dia senang banget. 2 hari kemudian saya tanya, "Bukunya mana Leh? Bukunya kok nggak kelihatan lagi?" Dia bilang apa? "Maaf ya Maya, waktu saya di kampus, waktu kuliah, saya ada sebel sama seseorang karena dia tuh nyinyir banget, sebel. Nah saya merasa berdosa, dia merasa sebel sama orang aja, dia merasa berdosa. Supaya saya bisa menebus dosa saya kasihin ke dia gitu. Supaya sebel saya tuh hilang, saya kasihin ke dia gitu. Jadi dia merasa berdosa ketika dia merasa tidak suka aja sama orang, dia sudah merasa berdosa. Nah ini orang-orang seperti ini karena tadi hatinya mengenal Allah dan dia takut ada titik hitam di hatinya yang bisa menghalangi dia dengan Allah gitu, yang membatasi dia dengan Allah. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, para soleh, orang-orang soleh itu sangat takut apabila dia berbuat dosa. Nah kemudian ada lagi cerita Ibnu Umar gitu. Ibnu Umar juga seperti itu. Dia seorang yang soleh, yang mana ketika dia Alhamdulillah tambah serang. Maju saja.
Maji. Bisa. Oke, pasti ya. Nah, bisa. Oh iya. Maju saja. Ada penerangan dari luar. Artinya apa? Kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus kita di dalam surat Al-Mulk disebutkan allazi khalaqas sab'a samawati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini adalah untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau kita melihat ada sinar matahari gitu yang panas terik, apakah kita harus mengeluh atau bersyukur? Nah, sebenarnya di situ Allah sedang melihat siapakah kita, bagus atau tidak amalan kita. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa merasakan sinar matahari. Ya, itu berarti Allah mencatat dengan catatan yang baik. Tapi kalau kita mengeluh, wah panas, ya itu. Termasuk kalau kita nanti pulang ternyata hujan deras. Sebenarnya Allah sedang melihat siapakah yang terbaik amalannya. Kalau orang yang baik amalannya, yang di dalam hatinya tidak banyak penyakit, ya fi qulubihim maradun, banyak penyakit, maka dia akan bersyukur. Alhamdulillah diberi hujan. Betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang bergembira dengan hujan ini, gitu. Nggak dipikirkan, aduh jemuran saya gimana, aduh anak saya enggak, tapi bersyukur gitu. Bersyukur alangkah banyak rahmat yang Allah berikan dengan hujan ini. Terutama apa, kalau hujan yang paling rahmat yang paling tinggi dari hujan adalah terkabulnya doa-doa kita. Jadi doa yang terkabul adalah ketika hujan. Jadi jangan sekali-kali ketika hujan itu gerusulo, karena itu juga dikabulkan. Gimana? Malas ke masjid atau lihat jangan, aduh hujan nanti gimana anak saya sakit beneran gitu. Tapi coba hujan itu sebenarnya kalau kita tahu dia mengandung obat gitu, mengandung obat, sehingga ketika kehujanan kita ya alhamdulillah ya Allah telah Engkau beri rahmat dengan hujan ini, maka kabulkanlah doa-doaku. Nah, kalau hujan jangan lupa kita banyak berdoa. Kita mungkin karena keseringan rahmat ya, sering hujan, kita lupa bahwa hujan ini mengandung keistimewaan. Kalau di Timur Tengah, Bu, di Mesir itu, kebetulan 2 anak saya sekolah di sana. Itu kalau hujan itu rintik-rintik orang pada keluar, pada mengangkat tangan berdoa. Saking jarangnya hujan, mereka berdoa tahu kalau hujan itu doa terkabul. Tapi kalau kita karena seringnya hujan malah enak buat tidur gitu, enak buat tidur. Coba kalau kita pakai sholat, kita doakan anak-anak kita gitu, kita doakan suami kita, doain istri kita, banyak mendremimil gitu ya kalau dibilangin kalau lagi hujan itu. Nah itulah makanya kembali lagi tadi kita bagaimana kita mengenal Allah dan apa-apa yang disukai oleh Allah, dan kita bina hubungan akrab dengan Allah. Nah, kemudian kembali lagi kepada orang-orang soleh ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kalau lagi lewat kemudian ada orang lagi ngobrol-ngobrol, lagi minum gitu, lagi kalau di ibu-ibu yang sudah pernah, bapak-bapak yang sudah ke umroh gitu, kalau orang Arab tuh kalau ngobrol-ngobrol makan-makan itu di pinggir jalan gitu. Tanda mengakrabkan diri itu ada makanan, ada kebab, ada apa itu di pinggir jalan, asal aja di jalan. Jadi biasa mereka tuh ngumpul di jalan, ngobrol di situ, menggelar tikar gitu, biasa banget. Nah, pada suatu hari Ali melewati orang tersebut, melewati orang-orang yang sedang ngobrol, sedang ngomong ngalor ngidul gitu. Dipanggil, Ali sini ayo kita ngobrol. Apa kata Ali? Kalau engkau bisa menghentikan sinar matahari untuk tidak berjalan, saya mau ngobrol. Saya mau ngobrol. Artinya apa? Bahwa waktu itu seperti es batu, lama-lama mencair dan habis gitu. Waktu itu seperti es batu, lama-lama mencair. Ali tidak mau melewatkan sedikit waktu pun untuk terbuang kecuali untuk beribadah gitu. Karena dia tahu Allah selalu melihat dia dan mencatat amal perbuatannya gitu. Itu
Sayyidina Ali. Bahkan ketika kita kumpul-kumpul seperti ini, tiba-tiba Ali terbangun. Ali berdiri, kumpul-kumpul lagi baik ya di dalam masjid, lagi kumpul-kumpul di dalam masjid. Tiba-tiba Ali bangun, wajahnya tuh merah gitu, kayak udang habis direbus. Wajahnya merah seperti menahan sesuatu, terus dia keluar. Dan masuk lagi, wajahnya udah cerah gitu. Wajahnya udah cerah sehingga ditanya sama temennya, "Li, kamu tadi bangun kayak sedang gelisah banget, wajahmu merah. Tapi ketika kamu kembali, wajahmu cerah. Ada apa gerangan?" Nah, ini jawaban Ali yang perlu kita contoh gitu. Lalu Ali menjawab apa? Waktu tadi saya terlepas wudhu saya, atau apa? Saya buang angin atau saya batal wudhu saya, sehingga saya merasa gelisah. Saya takut pada saat saya batal wudhu saya, Allah mencabut nyawa saya. Orang yang mengenal Allah itu akan selalu takut bahwa saat dia tidak dalam kondisi tidak baik, Allah mencabut nyawanya gitu. Nah, jadi ketika dia batal wudhu, dia ketakutan, sehingga dia takut Allah mencabut nyawanya ketika dia batal wudhu. Dan setelah dia wudhu kembali, dia cerah lagi. Nah, inilah tanda-tanda orang yang betul-betul mengenal Allah, bahwa Allah ada di dekatnya, bahwa Allah memperhatikan setiap perbuatannya. Nah, orang itu akan selalu berjaga-jaga gitu. Orang itu akan selalu berjaga-jaga. Kembali lagi, orang yang mengenal Allah tidak pernah takut mati. Tidak pernah takut mati. Survei di dunia ini dikatakan siapakah orang yang paling menderita gitu. Orang yang paling menderita ternyata orang-orang Jepang. Karena orang Jepang itu hanya berpikir tentang keduniaan, yang dia takut tidak mencapai target, yang dia malu kalau tidak mencapai target, sehingga apa? Banyak yang bunuh diri. Tanda orang tidak bahagia itu pengen cepat bunuh diri, nggak bahagia dia, pengen cepat-cepat mati, melarikan diri dari dunia ini. Ternyata orang Jepang yang kita pikir dia negara maju, orangnya hebat-hebat, orangnya pinter, itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi gitu. Terus kemudian dicari lagi survei, siapakah orang yang paling berbahagia? Yang luar biasanya adalah orang yang paling berbahagia adalah orang-orang Palestina gitu. Orang-orang Palestina. Kenapa? Dia hidupnya hanya untuk Allah gitu. Kalau dia tidak hidup untuk Allah, dia pasti keluar dari Palestina. Penjara yang besar gitu, yang selalu setiap saat terdengar desingan peluru. Itu orang-orang Palestina, kalau anak-anak kecil ditanya, cita-citamu apa? Saya cita-citanya syahid seperti Abi gitu. Nah, orang yang paling berbahagia itu bukan ingin mati, tapi tidak takut mati gitu. Kalau kita masih gelisah, umur segini gelisah, saya juga gelisah, umur segini sudah 50 tahun, bentar lagi mati, berapa lama lagi mati, itu saya gelisah. Karena apa? Apa yang bisa saya bawa ya nanti ke akhirat? Apa yang saya bisa pertanggungjawabkan? Sepanjang ini banyak sekali dosa-dosa, apakah Allah mengampuni? Itu gelisah terus. Tuh, itu selagi orang masih gelisah karena dia belum sepenuhnya percaya diri bahwa dia telah mengenal Allah. Nah, orang-orang Palestina itu orang-orang yang tidak takut mati. Orang yang tidak takut mati itu tidak orang-orang yang bahagia. Walaupun melihat, coba sekarang kita ada halilintar aja udah gemeteran kita ya. Ada gempa aja udah gemeteran. Itu di Palestina setiap hari ada orang yang terbunuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan kalau kita punya anak 3 berangkat sekolah, belum tentu 3 itu pulang gitu. Mungkin 2, mungkin 1. Biasa melihat mayat-mayat anak kecil itu ngambang di kali-kali gitu. Baru bawa ransel ditembak sama orang Israel. Karena apa? Orang Israel itu takut, dikira bawa bom gitu. Justru orang Israel itu yang paling menderita sebenarnya gitu. Karena apa? Mereka takut. Kalau dilihat di video-video itu,
Orang Israel tuh kalau ada bunyi suara itu lari mereka gitu, sampai ngompol-ngompol gitu, sampai ngompol-ngompol. Tapi orang-orang Palestina ngadepin orang-orang Israel dengan senapan yang panjang gitu, setiap hari, setiap saat bisa menyala, mereka tenang aja karena dia tahu bahwa dia di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah tidak pernah takut apa-apa, tidak takut miskin, tidak takut mati tadi. Apalagi mati itu dianggap sebagai pertemuan dengan Allah gitu. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu itu bahagia aja gitu. Karena apa? Karena kalaupun mati, nah kita kan semua bapak-bapak, ibu-ibu umur segini itu ada rasa pertama takut mati, takut tua. Padahal pasti itu semua pasti ya, tua mati itu pasti gitu. Tetapi kalau kita mengenal Allah, maka kita melihat kematian adalah tempat kita berjumpa dengan Allah. Sehingga apa? Sudah kita persiapkan bagaimana kita bisa berjumpa dengan yang kita cintai gitu. Yang sudah akrab selama hidup ini. Nah, itu orang-orang yang bisa mengenal Allah. Jadi saya ulangi lagi sebentar, ini sampai jam berapa saya? 8:30, 9? 8 sampai jam 8. Baik. Jadi yang pertama kita harus membangun keakraban dengan Allah, mengenal ciptaan-ciptaannya. Maka bapak-bapak berilah waktu untuk bersama ibu sering jalan-jalan gitu. Sering jalan-jalan. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu ada loh perintah jalan-jalan. Jadi jangan pelit untuk buat jalan-jalan gitu. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 disebutkan famsu fi manakibiha, jalanlah kamu ke segala penjuru. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi ini dengan segala kemudahan, berjalanlah kamu ke segala penjuru. Jadi ada jangan pernah merasa rugi kalau jalan-jalan itu memang banyak mengeluarkan uang ya, tetapi harus ada. Kemana aja? Ini kenapa saya pengen mau dibawa ke Klaten ini padahal jauh banget menurut saya ya. Beda dengan Pak Afandi yang bolak-balik Klaten Jogja. Kalau saya, Klaten jauh banget gitu, pagi lagi gitu. Ada yang saya inginkan, Mas kita kan belum pernah ke ini, Ponggok gitu ya. Itu saya belum pernah, jadi nanti pulangnya ke sana. Nah, selalu merasa kita dengan jalan-jalan, apalagi itu perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk 15 itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Betapa hebatnya tadi dalam rangka kita mengenal Allah dan bergaul akrab dengan Allah, kita harus melihat ke luar biasaan Allah gitu, kehebatannya Allah. Kalau lihat ikan yang lagi berenang di sini kan banyak ikan ya. Saya pernah takjub lihat ikan mujair ya, ikan nila ya. Ikan nila itu dilihat gitu, dia baru beranak kecil-kecil. Jadi baru beranak, anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba apa? Ada ikan lain mendekati, itu anaknya dimakan semua, masuk ke dalam mulut semua. Lah, kok anaknya dimakan gitu? Habis semua. Ternyata setelah ikan yang lain itu menjauh, dikeluarkan lagi dari mulutnya gitu. Luar biasa. Ternyata Allah telah menciptakan demikian sempurna. Walaupun hanya seekor ikan, dia tahu bagaimana cara melindungi anak-anaknya gitu. Nah, itu tadi kegunaan kita bisa berjalan-jalan kemana-mana, kita akan merasa takjub. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Sehingga karena perintah jalan-jalan itu ada di dalam Al-Quran, dan maka Allah mengatakan barang siapa yang suka berpergian, terutama kalau kayak Pak Afandi itu ngajar gitu, doanya terkabul sampai dia kembali gitu. Sampai dia kembali doanya terkabul. Yang kedua apa? Diampuni dosa-dosanya sampai dia kembali gitu. Diangkat catatan dosa-dosanya atau diampuni dosa-dosanya sampai dia kembali. Nah, jangan sampai kita yang kalau kita itu sebenarnya diberi warisan oleh Belanda supaya tidak berpergian gitu, supaya tidak tahu perjuangan itu seperti apa. Sehingga apa? Kalau orang Jawa tuh tidak makan asal kumpul. makan asal kumpul. Kita lihatlah bagaimana Rasulullah dari kecil aja sudah dipisahkan oleh orang dengan ibunya gitu. Disusui di mana, di kampung, pokoknya dipisahkan dengan ibunya. Rasulullah sejak kecil sudah yatim. Maka kalau pengen anak-anak kita berhasil, pisahkan dari kita.
masukin ke pondok pesantren gitu. Masukin pondok pesantren. Kita tidak akan mampu bangunin anak jam 3 pagi untuk sholat gitu. Tidak mampu kita menghalangi anak untuk main HP. Tidak mampu kita menghalangi anak untuk nonton TV. Pondok pesantren yang sanggup seperti itu gitu. Kalau saya, semua anak saya di pesantren, prinsip saya adalah mengajari anak senang itu gampang gitu. Mengajari anak senang itu gampang, tinggal dikasih HP, kita repot-repot taruh di depan TV gitu. Rumah kamarnya ada TV-nya, itu ngajarin anak tuh gampang. Makanan kita sediain, susu kita bikinin. Tapi apa selamanya kita akan selalu bersama anak gitu. Gimana kalau tiba-tiba kita mati? Setiap saat kita bisa mati gitu. Itu anak seperti apa yang bisa bertahan dengan baik? Tapi kalau hanya pesantren lah yang bisa mendidik anak, itu susah gitu. Saya selalu bilang, orang-orang nanya, ibu kok bisa ya anak-anaknya mau masuk pesantren? Kok anak saya nggak ada yang mau masuk pesantren gitu? Itu konyol bagi saya. Karena apa? Nggak ada enaknya di pesantren itu gitu. Kalau ditanya nggak ada yang mau sebenarnya. Di pesantren tuh nggak enak. Lebih enak di rumah lah, kita bisa ngelihat anak, bisa ngawasi anak gitu. Jadi caranya gimana Bu supaya anak mau masuk pesantren? Kalau saya, karena anak itu masih kecil, kitalah yang tahu mana yang terbaik buat anak. Maka saya selalu mengatakan, saya tidak pernah memberi pilihan terhadap anak. Kalau mau masuk sekolah di pesantren, kalau tidak usah sekolah gitu. Jadi harus punya ketegasan. Anak tuh mana tahu, yaitu tadi anak mana mau dibikin susah. Tapi kita tahu masa depan anak itu kalau kita ajarin susah gitu. Dan hanya pesantren yang sanggup seperti itu. Kalau di rumah kita nggak sanggup apa-apa buat anak, apa-apa kesian sama anak, apa-apa nggak tega. Tapi kalau pesantren tega gitu. Dan itu semua kalau di pesantren itu 24 jam itu dalam didikannya. Gitu. Dalam abis ini, abis ini, udah ada dalam didikannya. Nggak ada waktu yang terbuang percuma. Maka jangan segan-segan masukin ke anak pesantren. Anak yang dari pesantren itu akan lebih tangguh, Gitu. Setelah dari pesantren Gontor, anak saya masukkan pesantren Salafi atau untuk menghafal Quran. Waktu itu saya nengok, itu anak saya tuh tidurnya pakai kardus, pakai bekas rokok itu ya, kardus. Terus saya bilang, ya Allah nak, kok kamu tidurnya seperti ini? Iya ma, ini memang sengaja dibikin seperti ini supaya kita tidurnya nggak nyenyak. Loh, kok nggak nyenyak? Ya setiap saat kita bisa menghafal Quran gitu. Supaya kita setiap saat menghafal Quran. Jadi jangan anggap orang yang bisa menghafal Quran, duh itu gampang ya. Aduh itu karena pintar, karena cerdas. Enggak, ada sebuah settingan khusus atau sebuah cara khusus bagaimana anak itu bisa selalu menghafal Al-Quran. Dibikin tidurnya tidak nyenyak. Selalu ingat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itu yang sanggup itu di pesantren. Di rumah pasti kita bikin tidur seenak mungkin, senyenyak mungkin. Kemudian makannya juga sangat prihatin. Tempe itu seperti kerupuk gitu. Benar kata Sandiaga Uno, tempe itu seperti ATM, tipis gitu. Itu supaya apa? Kita lapar terus. Orang lapar tuh nggak mudah tidur, nggak mudah ngantuk, nggak mudah malas, dan lebih dekat kepada Allah. Makanya Allah paling suka orang berpuasa. Orang berpuasa itu lebih dekat kepada Allah gitu. Sehingga Allah katakan, orang yang puasa itu aku sendiri yang ngasih pahalanya gitu. Nggak ada timbangan Allah manapun yang bisa menimbang pahala puasa. Kata Allah, aku sendiri yang menimbangnya gitu. Aku sendiri yang memberi pahalanya. Makanya Rasulullah, jangan sangka Rasulullah itu miskin ya. Bukan Rasulullah itu mendapat hak sepertiga dari harta rampasan perang. Tapi Rasulullah selalu lapar. Sehingga karena apa? Di situ kita bisa mengingat Allah. Kalau orang kenyang itu gampang malasnya, gampang tidurnya. Nah, orang-orang penghafal Al-Quran itu dibikin lapar dan dibikin tidak nyaman tidurnya. Nah, yang sanggup seperti itu siapa? Pondok pesantren. Jadi kalau pengen punya anak hafal Quran, bermimpi kita kalau kita tetap taruh di dalam rumah gitu. Apalagi tadi Al-Quran adalah kitab suci yang betul-betul suci, firman Allah, suatu mukjizat yang diberikan kepada hanya umat Islam gitu. Jadi seluruh
agama itu mendapatkan mujizat. Misalnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Tapi apa pengikutnya bisa? Apa yang sekarang ada yang bisa? Gak ada yang bisa. Mujizatnya berhenti di Nabi Isa. Juga Nabi Musa. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi mujizatnya itu tidak sampai dengan kita sampai saat ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu mujizat yang diberikan kepada beliau bisa juga diberikan sampai sekarang, yaitu tadi apa? Al-Qur'anul Karim, ya, kitab suci Al-Qur'an. Namanya juga kitab suci, maka tidak akan bisa orang menghafal Al-Quran kalau di dalamnya hatinya banyak penyakit, gitu. Banyak penyakit, maka kebersihan jiwa itu adalah yang terutama. Maka disebutkan bahwa innama bu'istu liutamimam makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Itu dulu. Yang pertama adalah perbaiki akhlak. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sabar dulu yang disebutin, bukan sholat. Gitu. Artinya apa? Akhlak dulu perbaiki. Akhlak dulu perbaiki, baru sholatnya kamu akan menjadi betul. Gitu. Kalau kita nggak sabar, sholatnya juga nggak akan benar. Tapi bukan berarti dalam kehidupan ini seperti aliran kepercayaan hanya sabar aja tanpa sholat. Sabar dan sholat adalah satu rangkaian kata. Satu rangkaian kata. Tidak diterima sholat seseorang apabila tidak sabar. Gitu. Tidak mungkin sabar kalau tidak sholat. Gitu ya. Jadi satu rangkaian kata. Di dalam minta tolong adalah sabar dan sholat. Perbaiki akhlak kita, perbaiki anak-anak kita. Karena sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi jangan banyak sekali itu orang rajin ke masjid, rajin sholat, tetapi akhlaknya buruk. Diterima nggak kira-kira? Diterima nggak Pak kira-kira? Rajin sholat. Ada pada suatu hari Rasulullah ditanya sama seorang, ya Rasul, ibu tetangga saya itu rajin sholatnya, bahkan 5 waktu dia di masjid. Juga puasanya, juga sedekahnya rajin. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Suka nyelekit sama tetangganya. Yang gak sholat tuh merasa dia lebih baik daripada tetangganya. Lalu apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Gitu. Dia di dalam neraka. Ternyata apa? Semua perbuatan-perbuatan buruk kita akan memakan pahala-pahala kita, gitu. Memakan pahala-pahala kita. Juga dosa-dosa kita akan menghalangi atau tidak memberikan kenikmatan dalam ibadah kita. Itu udah satu rangkaian. Jadi kalau kita memang pahala-pahala itu bisa gugur seperti ulat yang memakan daun. Kalau kita masih memiliki banyak penyakit di dalam hati kita, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, dengki ya, terus suka ngomongin orang, suka gampang ngamuk, suka menyakiti orang, itu akan memakan semua pahala-pahala kita. Jangan salah, kalau kita bisa taklim di sini, ya, itu artinya apa? Malaikat sedang berada di sini, gitu kan? Orang-orang yang sedang mengadakan pengajian atau menuntut ilmu, maka malaikat akan memenuhi ruangan ini dan melaporkan kepada Allah. Kata Allah, wahai malaikat, apa yang diinginkan hambaku yang di dalam masjid tadi? Dia pengen ini gitu. Kabulkan, kata Allah, kabulkan apa yang diinginkan. Sampai dikatakan, tapi di dalam masjid tadi ada orang yang habis mencuri, tetap kabulkan. Saking apa istimewanya orang yang sedang menghadiri majelis taklim. Tapi jangan salah, ketika ibu nanti pulang di tengah jalan sambil ngomongin orang, gitu, sambil ngomongin orang, tahu nggak Bu? Yang di ujung sana, yang baju merah. Oh ya tahu. Itu bajunya itu kredit sama saya udah 5 kali belum bayar. Ya, itu udah mulai kayak gitu. Tahu nggak? Bapak yang di ujung sana kelihatannya alim kan, pakai peci, pakai baju koko, iya, dia baru kawin lagi. Nah, untuk ngomongin orang maka hilang semua pahala yang kita perbuat tadi, gitu. Nah, itu tadi orang yang mengenali Allah, yang bergaul akrab dengan Allah, tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang menyakiti Allah, gitu. Nah, dia akan selalu melakukan apa-apa yang disukai Allah. Ada seorang soleh bernama Ibnu Adam bin Adam ya.
Beliau adalah orang yang sangat soleh, yang sangat takut dia melakukan hal-hal yang buruk. Jadi pada suatu hari dia beli korma gitu, jatuhannya dia makan gitu. Itu kemudian dia cari, besoknya dia pulang, dia teringat bahwa dia makan jatuhan korma, belum dia minta izin. Kalau kita bukan korma ya, misalnya kita beli kacang sambil kita makan, itu udah izin belum? Udah izin belum? Oh, jangan lupa ini halal ya, satu biji nyoba ya. Kalau nyoba tuh ya satu biji, nggak terus-terusan kan. Gitu. Itu Ibnu Adam itu ketika dia makan jatuhan, Ibrahim bin Adam itu dia makan jatuhan korma, kemudian dia pulang, dia teringat terus gitu. Dia teringat akan korma yang dia makan, sehingga dia kembali lagi kepada kota tersebut setelah sekian lama. Saya dulu yang jual korma ini bapak-bapak, kenapa sekarang anak muda? Terus kata si anak muda tadi, oh bapak saya sudah meninggal, sekarang saya menggantikan. Terus akhirnya dia ceritakan bahwa dia makan korma, dia nggak bayar, dia nggak izin, sampai seperti itu. Bagaimana menghalalkan apa yang dia makan? Karena kembali lagi, banyaknya kita makan makanan haram di dalam tubuh kita akan membentuk perilaku-perilaku yang haram. Yang biasa makan tanpa izin itu siapa? Binatang ya. Kucing suka izin nggak, Bu? Kucing aja tahu kok mana makanan yang diperbolehkan dia makan dengan nikmat. Tapi makanan yang dia curi dia pasti ketakutan. Ada kita langsung lari, ya kan? Kucing aja tahu. Ini kita enak aja makan kacang punya orang gitu. Makan kacang punya orang. Nah, itu. Terus kemudian Ibrahim bin Adam itu sangat takut apabila kemasukan barang haram di dalam tubuhnya. Karena makanan haram itu perilaku kita akan menjadi seperti binatang, nggak tahu malu. Udah kaya raya, udah punya pangkat, udah jadi menteri, udah jadi gubernur, udah jadi presiden bahkan gitu. Karena kebanyakan makan uang haram, nggak malu, dan masih juga mencuri. Mencuri masih lumayan kayak kucing ketakutan. Enggak, tetap malah terang-terangan kelihatan, semua orang udah tahu. Bahkan ketika ditangkap oleh KPK juga bisa senyum gitu, bisa ketawa-ketawa. Nah, itu karena apa? Perilaku dia sudah tidak seperti manusia lagi, sudah seperti binatang. Binatang kan nggak tahu malu gitu. Sama. Nah, Ibrahim bin Adam itu ditanya sama seseorang, "Wahai Syekh, saya itu suka berdoa, setiap saat berdoa, tapi tidak ada doa saya yang dikabulkan oleh Allah. Ini gimana?" Gitu. Kemudian Ibrahim bin Adam mengatakan, kamu mengenal Allah, kamu tahu yang menciptakan Allah, kamu tahu bahwa yang mengabulkan Allah, tapi kamu tidak melakukan hak-haknya. Hak-hak Allah tidak kamu lakukan. Kamu sholat seadanya aja, tidak khusyuk, baca Quran cuma seadanya aja gitu. Semua ibadah-ibadah hak-hak Allah tidak kamu tunaikan. Juga terhadap ada hak Allah yang disebutkan bahwa ketika Allah itu berkata kepada hambanya di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah tidak berbentuk Al-Quran, tidak ada di Al-Quran, tetapi hadis. Derajatnya sangat tinggi, yaitu hadis qudsi. Allah mengatakan, dia mengatakan bahwa hambaku, aku sakit, kata Allah ya. Allah berkata, aku sakit tetapi hambaku tidak menjengukku, tidak menjengukku. Kemudian ditanya, wahai Allah, engkau zat yang kekal, engkau yang memberi sakit dan menyembuhkan, bagaimana engkau bisa sakit? Kata Allah, hambaku sakit tapi engkau tidak pernah menjenguknya. Artinya apa? Kalau kita tidak menjenguk orang sakit, itu ada hak Allah yang kita tidak tunaikan, gitu, tidak tunaikan. Kalau di sini biasa nggak jenguk orang sakit itu bareng-bareng? Biasa ya, alhamdulillah. Di kampung saya tuh kalau sore itu udah di WA, nanti kita jenguk orang sakit, itu kayak orang demo gitu, saking banyaknya. Tapi perempuan semua, ibu-ibu kayak orang demo, sampai pernah saya upload di Facebook, ini bukan demo, ini mau jenguk orang sakit, kumpul dulu di masjid gitu. Kumpul dulu di masjid. Kadang-kadang yang kita jenguk tuh rumahnya kecil, jadi sampai keluar gitu. Pernah pada suatu hari anak saya sakit, saya takut merepotkan orang-orang kampung, saya sembunyikan. Saya jangan bilang-bilang anak saya opnam gitu. Anak saya opnam, saya nggak bilang-bilang siapapun, jangan ada yang tahu gitu.
takut merepotkan karena hampir tiap hari menjenguk orang sakit. Terus akhirnya pada satu saat setelah boleh pulang, kita pulang lagi layah-layah di dalam karena saya pikir tidak ada yang tahu gitu. Layah-layah di dalam tiba-tiba ting tung ada yang ngebel. Pas dibuka apa? Halaman rumah saya tuh udah nggak kelihatan, isinya orang semua. Rupanya ada yang bocorin bahwa anak saya sakit, semua kumpul di depan rumah itu rame, halaman rumah sampai nggak kelihatan gitu. Nah ini bagus sekali karena dia tahu ada hak Allah di dalam orang sakit. Itu keistimewaan orang menjenguk orang sakit itu luar biasa juga, Bu. Dikabulkan doanya gitu. Dikabulkan doanya orang yang menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita berbuat baik ini mulut jangan pernah berhenti. Jadi kita harus tahu kapan Allah mudah mengabulkan doa. Tadi ya, ketika hujan, ketika menjenguk orang sakit, ketika keluar untuk pergi bekerja. Nah, itu. Kemudian Allah mengatakan, "Aku lapar, tapi hambaku tidak memberiku makan." Gitu. Aku lapar tapi hambaku tidak memberiku makan. Ya Allah, bagaimana engkau sumber daripada rezeki? Bagaimana engkau bisa lapar? Lalu Allah mengatakan, tetanggaku lapar, tapi kamu tidak memberi makan. Nah, itu ada hak Allah yang dilanggar. Kalau ada tetangga kekurangan harta, lapar, nggak bisa bayar SPP, itu kalau kita punya kelebihan kita diam aja, itu ada hak Allah yang dilanggar. Nah, hak-hak Allah yang kita langgar itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul. Doa-doa kita tidak terkabul. Jadi dosa itu menghalangi doa kita terkabul. Terus hak Allah yang dilanggar juga tidak menyebabkan doa tidak terkabul. Nah itu tadi Ibrahim bin Adam mengatakan bahwa ada hak-hak Allah yang dilanggar sehingga kita tidak terkabul akan doa-doa. Maka benar kan kalau kita sakit apa obatnya? Kalau sakit nggak sembuh-sembuh obatnya apa? Sedekah gitu. Sedekah. Jadi nggak nyambung ya. Oh, sakit nggak terkabul, nggak sembuh-sembuh, itu sedekah gitu. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu tadi. Karena apa tadi? Ada hak Allah yang dilanggar, maka kita lakukanlah sedekah. Kemudian Ibrahim bin Adam mengatakan doa tidak terkabul juga karena apa? Karena dia tahu dia pasti mati. Dia tahu dia pasti mati, tapi dia tidak mempersiapkan bekalnya gitu. Bersenang-senang aja terus. Aneh ya, padahal mati itu pasti, tapi kita tidak mempersiapkan bekalnya. Padahal kita aja punya anak, nanti sebentar lagi mau lulus SMP, perlu biaya banyak. Pasti kita sudah siapkan bekal gitu. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu nanti dia masuk sekolah di situ, atau bahkan belum tentu anak itu masih hidup, atau belum tentu kita masih hidup. Tetapi mati yang kita pasti kita tidak mempersiapkan bekalnya gitu. Ya, jadi betapa banyaknya ibroh-ibroh yang diberikan oleh Allah supaya kita merenung gitu, merenung. Kemudian juga Ibrahim bin Adam mengatakan, kamu suka melihat orang mati tapi tidak bisa mengambil pelajaran darinya gitu. Betapa kalau dia sudah waktunya mati maka mati gitu. Dan pelajaran yang paling harus kita pikirkan adalah orang mati itu seperti kebiasaannya gitu. Seperti kebiasaannya. Kita tahu kemarin ya band Seventeen ya, matinya dalam keadaan apa? Nyanyi. Dalam keadaan sedang nyanyi, karena kebiasaan dia nyanyi gitu. Kebiasaan dia nyanyi. Jadi, maka tadi Ali bin Abi Thalib dia ingin mati dalam keadaan berwudu. Itu kalau kita pengen mati dalam keadaan berwudu, maka biasakanlah berwudu. Padahal sudah dikatakan orang mati dalam keadaan berwudu dia lepas dari azab kubur. Ibu saya itu selalu berwudu. Ibu saya itu selalu wudu gitu. Ketika dia sudah tidak sanggup apa-apa karena dia sakit stroke gitu, saya ketika nengok dengan suami, dia bilang mau wudu gitu, mau wudu. Loh, kan masih lama asarnya, kan kita harus ngangkat, dia juga kelelahan kalau masuk kamar mandi gitu kan masih lama mak ininya. Kalau kebiasaan kita suka bergunjing, itu kita mati dalam keadaan ketika bergunjing gitu. Kalau kita sering sholat malam, kita mati dalam keadaan sholat malam. Itu yang Allah pilihkan gitu. Allah pilihkan sebagaimana kebiasaannya. Di Kalimantan ada seorang gadis gitu, seorang gadis, masya Allah saya jadi merinding ingat ya. Dia masih gadis, cantik,
Dia meninggal dalam keadaan apa? Dia sahur malam puasa Senin Kemis gitu. Terus kemudian dia ngaji. Kemudian setelah ngaji dia mendatangi orang tuanya, bapaknya. Dia bilang, ayah, ibu maafkan saya apabila saya selama hidup banyak menyusahkan. Ibu bapaknya belum jawab, Allah mencabut nyawanya. Gitu. Indah banget gak meninggalnya? Habis sholat tahajud, sahur, kemudian sholat subuh, ngaji, terus mendatangi orang tuanya, gitu. Mendatangi orang tuanya. Terus dan mayatnya itu cantik banget gitu. Dia masih muda, cantik banget. Nah, kalau kita itu tadi sebuah pelajaran bagi kita, kalau kita mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kita bisa bekerja atau berusaha seperti orang sekolah. Kalau kita mau jadi sarjana ekonomi, maka kita harus belajar ekonomi. Kalau kita mau husnul khotimah, maka kita lakukanlah amalan-amalan yang memantaskan kita untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Nah itu tadi, kalau kita melihat orang mati, ambil pelajaran dari situ bagaimana dia mati, gitu. Bagaimana? Dan kalau kita pasti semua ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka lakukanlah rutinitas hidup kita adalah untuk Allah. Termasuk misalnya jangan sampai rugi kita ya. Saya datang ke sini dari Jogja, gitu. Saya datang ke sini dari Jogja. Kalau hanya untuk berceramah, itu rugi. Kenapa? Barangkali banyak yang nggak dengar. Barangkali yang saya ceramahin lebih banyak yang pinter. Barangkali saya ceramah juga saya belum tentu bisa mengerjakannya. Itu banyak ruginya. Tetapi ketika saya niatkan, saya berangkat ke Klaten untuk bertemu Allah, gitu. Untuk bertemu Allah, artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk keluar, gitu ya. Untuk kalau dalam Rasulullah, hai orang yang berselimut bangunlah. Kan pagi-pagi kita udah berangkat kan. Hai orang yang berselimut bangunlah, gitu kan. Terus bertakbirlah, besarkan nama Allah. Maka saya datang ke sini untuk bertemu Allah. Nah itu insya Allah gitu. Allah akan melengkapi kecukupan kita, akan mencukupkan kebutuhan kita, gitu. Jadi setiap kita mau kerja, saya untuk bertemu Allah. Kalau untuk mencari rezeki, berapa sih yang kita akan dapatkan, gitu. Tetapi kalau Allah yang mencukupkan, cukup semuanya, gitu. Cukup semuanya. Kalau hanya untuk mencari rezeki, kita akan sebatas itu aja, gitu. Dapat 2 juta ya 2 juta. Tetapi ketika Allah mencukupkan, karena kita melakukan itu karena Allah, Allah akan mencukupkan kita. Boleh kita punya gaji gede, misalnya 10 juta. Karena gaji saya gede, 10 juta. Saya pengen kerja untuk dapatkan gaji. Taruh saya dapat 10 juta, tapi pulangnya saya ketabrak. Kakinya putus, biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak daripada itu. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ketika kita ingin bertemu Allah, saya bekerja karena bertemu Allah, karena Allah memerintahkan demikian, karena Allah mencintai orang yang berusaha, karena Allah ingin saya banyak sedekah, karena Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Nah ini yang paling penting dalam hidup ini adalah cukup, gitu ya, cukup. Karena jangan dikira banyak itu cukup. Nyatanya orang yang sudah banyak itu masih pada korupsi kan, masih pada korupsi karena apa? Dia tidak cukup, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Mudah-mudahan juga ini bukan terakhir kali saya kesini. Kita bisa banyak ngobrol lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.